Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ani tanya mantu, jenggot Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada atau tidak ada? Ada ya. Jadi Nabi jenggotan nih. Berarti jenggot adalah sunnah. Kenapa? Itu sifat Nabi, sifat khalqiyahnya Nabi ada jenggotnya ikhwah. Dan Nabi tidak pernah mencukur jenggotnya. Jadi punya jenggot adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum berjenggot khilaf para ulama. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Itu bedanya hukum sunnah dengan sunnahnya ikhwah. Jadi sunnah Nabi, ya sunnah Nabi. Nabi berjenggot betul. Nabi tidak pernah mencukur jenggotnya. Tapi bicara hukum berjenggot, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah saja. Bedanya di mana? Kalau orang bilang wajib, haram memotong. Apapun alasannya. Kalau copot satu kan istighfar, astagfirullah. Kenapa? Karena menghukuminya sebagai perkara yang wajib. Tapi kalau sebatas menghukumi sunnah, tidak sampai ke wajib, maka dia boleh potong jenggot. Itulah saja. Tapi bicara Nabi berjenggot tidak? Berjenggot. Wallahi berjenggot. Hukum jenggotnya khilaf para ulama. Itu masalahnya sunnah tidak bicara hukum. Sunnah itu bicara tentang ucapan Nabi, perbuatan Nabi, sifat Nabi, takdir Nabi, dan cita-cita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum ada penekanan hukum dalam sunnah Nabi. Kapan sunnah Nabi mendapatkan penekanan hukum? Ketika sudah dikaji oleh usul fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin wal hadirah ikhwatu iman rahimakumullah. Mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa mendapatkan barokah, rahmah dan maghfirah Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umatnya yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin wal hadirah ikhwati iman rahimakumullah. Saya tidak bahas yang kemarin, kita fokus pada pembahasan yang baru. Kita mulai dari memahami Quran dan sunnah. Itu ada sahabat memahami Quran sunnah. Kemudian tabi'in memahami Quran sunnah melalui sahabat. Kemudian tabi'ut tabi'in memahami Quran sunnah melalui tabi'in dan sahabat. Sampailah ke Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Di dalam Tabaqatul Hadis, saya ulang, dalam Tabaqah hadis urutan Tabaqah tingkatan-tingkatan dalam ulama-ulama ahlul hadis, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad masuk ke Tabaqah yang keempat. Bahkan di sebagian riwayat yang lain Imam Ahmad masuk ke Tabaqah yang kelima. Jadi Imam Malik Tabaqah yang ketiga, tabi'ut tabi'in, Imam Syafi'i tabaqah yang keempat, Imam Ahmad tabaqah yang kelima. Tabaqah itu makom, level, grade, tahap ininya apa? Tingkatan antara satu masa generasi dengan generasi yang lain. Baik, Bapak Ibu Allah muliakan, ini ilustrasi saja. Jadi dari mulai sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu menginterpretasi Quran dan sunnah, memberikan tafsiran, memberikan pemahaman, memberikan pensyarah-syarahnya atau penjelasan-penjelasan tentang Quran dan sunnah. Jadi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad memberikan tafsiran, memberikan syarah, memberikan penjelasan, memberikan interpretasi terhadap Quran dan sunnah. Dan memang mereka punya otoritas tentang itu. Kita pertegas lagi, yang merah ini Quran sunnah ya. Quran sunnah itu sumber hukum. Saya ulang, Quran sunnah adalah sumber hukum.
Jadi seluruh yang kita bahas dalam kaidah agama Islam tidak akan keluar dari literatur Quran dan Sunnah. Saya ingin simpan Qurannya, saya ingin masuk dalam pembahasan Sunnah. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, jika pertanyaannya diajukan, yang disebut dengan Sunnah itu apa? Supaya nanti bisa menjawab, Ustadz Sunnah yang mana gitu. Jadi Sunnah itu apa? Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita jawab. Sunnah dalam kaidah agama Islam itu punya dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah kalangan usul fiqih. Sunnah menurut ulama usul fiqih definisinya adalah ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak berdosa. Sunnah hukum di bawah wajib. Karena wajib diartikan ma yusabu fa'iluh wa yu'aqabu tariku. Mengerjakan dapat pahala, meninggalkan dapat dosa, itu wajib. Nah, hukum di bawah wajib adalah sunnah. Itu sunnah menurut ulama usul fiqih. Saya rasa yang belajar mabadi awal, yang Syekh Abdul Halim atau Abdul Hamid, itu ada literaturnya, atau As-Sulam barangkali, itu literaturnya ada bahwa sunnah mayusabu fa'ilu wa la yu'aqabu tariku, dan itulah sunnah menurut ulama usul fiqih. Sunnah juga menurut ulama usul fiqih ini punya sandingan lah gitu. Kadang disebut istihbab, kadang disebut nafilah, kadang juga disebut tatawwu, kadang juga disebut an-nadbu atau mandub. Jadi mandub, nafilah, tatawwu itu sama artinya dengan sunnah. Artinya hukum di bawah wajib, mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak berdosa. Itu sunnah menurut ulama usul fiqih. Saya masuk pembahasan sunnah menurut ulama ahlul hadis. Dan inilah yang disebut dengan Quran sunnah. yakni sunnah menurut ulama ahlul hadis. Apa sunnah menurut ulama ahlul hadis? Definisinya nih ikhwah, dalam kitab-kitab mustalah hampir rata semua definisinya. Pertama, sunnah adalah ma'udhifa ilan nabi, semua hal yang dinisbatkan kepada nabi, min qaulin, dari ucapan-ucapan nabi, au fi'lin, perbuatan-perbuatan nabi, au takririn, takrir nabi. Takrir itu persetujuan, nanti saya kupas di akhir. Yang keempat, sifat atau akhlak, fisik, akhlak, khuluqiyah, kholqiyah, dan juga sifat, juga bagian dari sunnah. Dan yang kelima adalah hamiyah, cita-cita. Saya ulang, ucapan, perbuatan, takrir, sifat, baik kholqiyah atau khuluqiyah, dan yang kelima hamiyah, cita-cita. Kelima hal ini disebut dengan sunnah. Saya ulang, kelima hal ini disebut dengan sunnah. Contoh ikhwah, cara Nabi makan 3 jari 5 jari. Cara Nabi makan pakai 3 jari, pakai 5 jari? 3. Berarti makan dengan 3 jari adalah sunnah. Kenapa disebut sunnah? Karena perbuatan Nabi. Saya tanya, BAK-nya Nabi jongkok berdiri? BAK, buang air kecil? Jongkok. Berarti jongkok, BAK dengan cara jongkok itu mengikuti sunnah Nabi. Kenapa disebut sunnah Nabi? Karena perbuatan Nabi. Istri Nabi berapa? Istri Nabi? 11. Berarti dengan 11 istri itu 9 istri atau 11 istri itu namanya sunnah. Kenapa sunnah? Karena itu perbuatan Nabi. Saya ulang, istri 9 atau istri 11 adalah sunnah. Jangan dulu heboh ya, pokoknya sunnah dulu. Kenapa disebut sunnah? Karena itu perbuatan Nabi. Tidur nyamping kanan, kenapa sunnah? Jadi sunnah ucapan, perbuatan, takrir, sifat baik kholqiyah maupun khuluqiyah, dan yang kelima hamiyah. Dan perbuatan Nabi seluruhnya adalah sunnah. Seluruhnya adalah sunnah. Pertanyaan ikhwah, apakah semua sunnah Nabi baik ucapan, perbuatan ataupun takrir dan yang lainnya serta merta hukumnya wajib?
Saya ulang. Apakah sunnah Nabi yang tadi Nabi ucapkan, Nabi lakukan, Nabi takrirkan, Nabi sifatkan, Nabi cita-citakan, hukumnya sama dengan wajib seluruhnya? Tidak. Ada hukum yang kaitannya dengan wajib, ada yang hukum sebatas mandub saja atau sunnah menurut ulama usul fikih, ada juga yang mubah, bahkan ada juga yang haram. Nabi melakukan tapi haram bagi kita, berarti ada sunnah Nabi yang haram bagi umatnya. Kenapa? Karena sunnah Nabi bukan bicara hukum taklifi. Sunnah Nabi sedang bicara tentang semua hal yang dinisbatkan kepada Nabi, dan hukum taklifinya belum tentu wajib. Contoh, ikhwah, makan dengan 3 jari wajib atau sebatas sunnah saja? Sunnah dalam artian ulama usul fikih. Kenapa tidak wajib? Karena kalau tidak makan dengan 3 jari dosa kita. Makan sop pakai 3 jari, bubur ayam, bubur kacang, makan subuh kelar duhur itu. Baso. Kenapa kemudian hukumnya sunnah saja? Karena itu bagian sunnah Nabi yang hukumnya sunnah, tidak dihukumi wajib. Contoh yang lain, BAK dengan jongkok itu sunnah hukumnya. Hukumnya sunnah, tidak jadi wajib. Artinya boleh BAK-nya berdiri, boleh, tapi jauh lebih baik kalau jongkok. Hukumnya sunnah. Menikah dengan 11 istri itu sunnah Nabi, tapi hukum bagi kita wah, kenceng banget, haram itu. Haram. Maksimalnya 4. Itu pun kalau bisa. Berani. Oh iya. Kalau adil. Baik, ulang. Jadi istri dengan 11 istri itu sunnah. Kenapa sunnah? Perbuatan Nabi. Tapi hukum bagi kita haram. Jadi memahami sunnah tidak serta-merta wajib. Contoh yang lain. Ini pakai gamis nih, sepotong nih. Menggunakan gamis sunnah Nabi bukan? Kenapa sunnah Nabi? Karena itu dilakukan oleh Nabi. Pertanyaannya wajib tidak? Enggak wajib. Hukumnya wajib, sunnah atau mubah? Hukumnya wajib, sunnah atau mubah? Atau mubah atau subah. Sunnah dan mubah. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, menggunakan pakaian gamis sebagian ulama mensunahkan, monggo. Tapi sebagian ulama yang lain memubahkan. Kenapa mubah? Karena menggunakan pakaian gamis tidak harus muslim. Saya tanya sama antum, Abu Jahal pakai gamis pakai batik? Kata siapa antum Abu Jahal pakai gamis? Atau pakai batik? Jangan-jangan Abu Jahal pakai sorban pakai peci hitam. Nah, ini nanya mantum. Beneran. Kenapa Abu Jahal pakai sorban dan Abu Jahal pakai gamis? Karena mereka ada ulama yang memubahkan, tapi juga ada ulama yang mensunahkan, monggo. Bukan berarti tidak boleh pakai gamis atau tidak boleh pakai sorban, monggo silahkan. Tapi penekanan hukumnya tidak wajib. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini tanya mantum. Jenggot Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada atau tidak ada? Ada ya. Jadi Nabi jenggotan nih. Berarti jenggot adalah sunnah. Kenapa? Itu sifat Nabi, sifat khalqiyahnya Nabi ada jenggotnya, ikhwah. Dan Nabi tidak pernah mencukur jenggotnya. Jadi punya jenggot adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum berjenggot khilaf para ulama. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Itu bedanya hukum sunnah dengan sunnahnya, ikhwah. Jadi sunnah Nabi, ya sunnah Nabi. Nabi berjenggot, betul. Nabi tidak pernah mencukur jenggotnya. Tapi bicara hukum berjenggot, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah saja. Bedanya di mana? Kalau orang bilang wajib, haram memotong. Apapun alasannya. Kalau copot satu kan istighfar, astagfirullah. Kenapa? Karena menghukuminya sebagai perkara yang wajib. Tapi kalau sebatas menghukumi sunnah tidak sampai ke wajib, maka dia boleh potong jenggot. Itulah usahanya. Tapi bicara Nabi berjenggot tidak? Berjenggot. Wallahi berjenggot. Hukum jenggotnya khilaf para
para ulama. Itu masalahnya, sunnah tidak bicara hukum. Sunnah itu bicara tentang ucapan Nabi, perbuatan Nabi, sifat Nabi, takdir Nabi, dan cita-cita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum ada penekanan hukum dalam sunnah Nabi. Kapan sunnah Nabi mendapatkan penekanan hukum? Ketika sudah dikaji oleh usul fikih. Saya ulang, ketika sudah dikaji oleh usul fikih. Nabi bergamis, Nabi berjenggot, Nabi kalau jalan nunduk, Nabi kalau makan 3 jari, Nabi kalau tidur nyamping kanan, Nabi kalau sholat begini. Di usul fikih dicerna mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Itu tugas usul fikih itu. Jadi nggak semata-merta yang Nabi lakukan jadi wajib semuanya. Bahaya kalau orang memahami demikian. Kenapa? Karena usul fikihnya tidak dikaji. Baik, ikhwani fiddin rahimakumullah, saya ingin pertegaskan, sunnah itu definisinya tadi. Kita akan lihat bagaimana sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menginterpretasikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Quran saya tidak jelaskan karena sudah mafhum semuanya nih. Quran apa yang saya sudah jelas ya. Allah al-misal. Baik, perbedaan dalam memahami Quran dan sunnah. Khilaf dalam memahami Quran dan sunnah. Kita mulai ikhwah di kalangan para sahabat. Perbedaan teks Quran. Abdullah bin Mas'ud dengar sahabat baca Quran, beda cara bacanya. Wah, ini kayaknya menyimpang nih. Tidak sesuai dengan sunnah. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud membawa sahabat ini ke hadapan Nabi. Dua-duanya hadir. Ya Rasulullah, hamba mendengar antum baca Quran dan bacaan anak begini. Kata Nabi, bacain. Abdullah bin Mas'ud membacakan bacaan yang sudah Nabi ajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan sahabat saya ini baca Quran dengan redaksi ayat yang sama tetapi teksnya berbeda. Kata Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi, ente baca. Ternyata dua orang ini ikhwah, antara Abdullah bin Mas'ud dan yang satunya lagi, tidak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salahkan salah satunya. Dua-duanya dibenarkan. Di ujungnya, kamu berdua benar dalam hal bacaan ayat dan janganlah berselisih, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kamu berselisih sehingga mereka binasa. Tidak ada bedanya. Walaupun secara teks berbeda. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ente benar, kelar urusannya, gak usah bingung gitu. Contoh nih ikhwah, di dalam kaidah ilmu qiraah kan itu dikenal dengan 7 qiraah. 7 qiraah, qiraatus sab'ah. Yang disebut dengan qiraah itu cara bacanya, bukan lagam. Jadi beda qiraah dengan lagam. Lagam itu nagmah namanya. Kalau qiraah itu perbedaan redaksi penyebutannya. Misalkan wadduha dibaca wadduhe, nah itu qiraah namanya. Shalah dibaca sholoh itu. Alaihim dibaca alaihum, itu perbedaan qiraah namanya. Antara Abdullah bin Mas'ud dan sahabatnya yang lain beda dalam redaksi itu. Kata Nabi, ente benar, selesai urusan. Kaitannya dengan qiraah yang 7 ini. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, bicara teks Quran saja, teksnya itu sudah ada khilaf di kalangan para sahabat. Ya, biasa saja gitu. Mau baca wadduha wallaili idza saja, atau kemudian mau baca wadduha wallaili idza saja. Cuman mungkin kalau di Al-Barkah jangan nih, saya rasa. Harus sesuai dengan kaidah ilmunya ini. Daripada heboh ya. Wah, ini bahasa Betawi ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah, itu perbedaan dalam teks. Sekarang perbedaan dalam transformasi hukum. Bisa jadi ada sahabat yang tidak tahu bahwa ini Nabi sudah jelaskan, dan sahabat ini tidak tahu. Akhirnya sahabat ini beristihad dengan pemahamannya, dengan pikirannya. Sahabat yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah ditanya oleh seorang audiens begitu. Pertanyaannya, Syekh, wahai sahabat Nabi, jika ada seorang perempuan terus menikah, belum disebutkan maharnya berapa? Satu, belum disebutkan maharnya berapa. Yang kedua, perempuan ini belum dijima, belum ada aktivitas suami istri. Setelah itu si suaminya meninggal atau enggak ada atau bercerai. Pertanyaannya, bagaimana ini status si perempuan? Apakah dia nanti dapat mahar?
dari yang sudah menceraikannya? Terus bagaimana kaitan dengan warisan kalau ternyata si suaminya ini meninggal dunia? Maka dijawab oleh Ibnu Mas'ud, kalau laki-lakinya meninggal dunia, belum bayar mahar, belum dijima, lantas bagaimana statusnya? Kata Abdullah bin Mas'ud, perempuan itu bayarkan maharnya oleh ahli waris. Cara bayarnya berapa? Senilai dengan umumnya mahar di zaman itu. Rata-rata mahar di zaman Nabi itu 400 dirham rata-rata. Bayar dengan 400 dirham. Yang kedua, beliau si perempuan ini mendapatkan warisan. Mendapatkan warisan. Ini hukum yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Padahal beliau tidak tahu literatur hadis atau literatur Quran. Dan pertanyaan ini nggak ada kaidahnya dalam Quran dan hadis. Ketika Abdullah bin Mas'ud memberikan jawaban, ada yang komentar di jamaah itu. Ya sahabat, saya pernah mendengar Nabi ditanya dengan masalah itu dan jawabannya sama kayak antum. Padahal Abdullah bin Mas'ud tidak tahu jawaban Nabi SAW. Terbatasnya transformasi hukum, hal ini membuktikan bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah tidak mendapatkan pelajaran dari Nabi SAW, dan beliau berijtihad dengan ro'yunya, berijtihad dengan kapasitas cara berfikirnya. Penekanannya adalah ada sahabat yang tidak mendapatkan transformasi hukum dari Nabi SAW. Itu kaliber sahabat, ikhwah. Apalagi kaliber kita nih. Udah jauh masanya. Belajarnya ketemu mentok di ustadz, udah gitu mencelok kan, akidah kapan, ibadah kapan, akhlak kapan gitu. Untuk sampai ke Nabi SAW, Masya Allah. Dan sahabat saja ada momen di mana mereka nggak dapat hadis dari Nabi SAW. Baik, saya lengkap. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dalam komentar ini ada sahabat menolak riwayat sahabat yang lain. Ini kasus Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais menyampaikan kepada Umar bin Khattab, kata Fatimah, ya Amirul Mukminin, saya sudah ditalak 3 kali oleh suami saya, dan kata Nabi SAW, perempuan yang sudah ditalak 3 kali, dia tidak mendapatkan nafkah, dia tidak mendapatkan jaminan rumah. Itu dari Nabi SAW, kata Fatimah binti Qais. Dibantah oleh Umar, ikhwah. Kata Umar bin Khattab, kata Umar, la natruku kitab Allah wa sunnata nabiyyan sallallahu alaihi wasallam. Kami demi Allah tidak akan meninggalkan Quran, tidak akan meninggalkan hadis. Artinya Umar tetap komitmen pada Quran dan pada hadis. Cuman kata Umar bin Khattab, jangan-jangan ini perempuan lupa. Mungkin yang disampaikan oleh Nabi enggak begitu. Atau Nabi menyampaikan apa, diterimanya apa, baru disampaikan kepada saya apa gitu. Kata Umar bin Khattab, bisa jadi perempuan ini lupa mengingat penjelasan dari Nabi yang keliru. Maka kata Umar bin Khattab, seorang perempuan yang sudah ditalak 3 kali, dia dapat rumah, dapat nafkah dari mantan suaminya. Itu ijtihad Umar. Fatimah binti Qais, perempuan yang ditalak 3 kali, tidak dapat nafkah, tidak dapat rumah. Itu kaidah hukumnya. Umar berbeda dengan Fatimah binti Qais, dan Umar bin Khattab menolak pendapat Fatimah binti Qais. Kata Umar bin Khattab, bisa jadi Fatimah salah dengar. Makanya kata Umar, kalau kami punya fatwa, perempuan yang sudah ditalak 3 kali, sudah talak bain, dia dapat tempat tinggal dan dapat nafkah dari mantan suaminya. Fatimah binti Qais pernyataannya ditolak. Artinya ada sahabat menolak riwayat sahabat yang lain nih, ikhwah. Jadi perdebatan di kalangan para sahabat sudah masyhur. Satu sahabat bilang A, sahabat yang lain bilang B, itu sudah selesai, ikhwah, di zaman sahabat, wallahi. Jadi kondisi kita nih, Ustadz A bilang A, Ustadz B bilang B, itu udah biasa itu harusnya. Dan kita harus dewasa menerima itu. Jangankan Ustadz, sahabat saja ini masih dekat ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah ada khilaf di antara mereka. Lanjut dulu, ikhwah. Sahabat keliru dalam memberikan fatwa. Ini Ibnu Umar nih, dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Umar dan Aisyah nih, head to head. Kata Ibnu Umar, perempuan yang mandi janabah, dia harus membuka kepang rambutnya,
kemudian disiram sampai basah ke akar-akarnya. Itu kata Ibnu Umar radhiyallahu an. Dibantah oleh Aisyah, kata Aisyah, aneh nih Ibnu Umar gitu ya. Ya ajaban libni Umar, aneh, ajib nih Ibnu Umar, kata Aisyah. Dia nyuruh wanita membuka kepang rambut ketika mandi junub. Ini kata Aisyah, nanggung, sekalian aja botakin. Sampai dibikin bercanda ya kawan. Daripada buka kepang rambut kemudian disiram sampai ke akar-akarnya, kata Aisyah, nanggung, botakin aja sekalian. Sampai segitunya nih kawan. Ini perdebatan antara Aisyah dengan Ibnu Umar radhiyallahu, dan ini diabadikan dalam hadis Muslim nih kawan. Pernyataan Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah menegaskan perempuan yang punya kepang rambut, jika dia mandi janabah cukup disiram 3 kali selesai, tanpa harus dibuka kepang rambutnya. Menurut Aisyah radhiyallahu anha, menurut Ibnu Umar, buka kepang rambutnya kalau perempuannya punya kepang rambut. Jadi ini udah biasa, khilaf di kalangan mereka, beda pendapat, beda fatwa antara Ibnu Umar dengan Aisyah radhiyallahu anha. Satu ummul mukminin, satu sahabat, yang sahabat Ibnu Umar ini komitmen, demi Allah saya akan mengikuti Nabi sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai Nabi jalan di tempat itu kemudian sholat, Ibnu Umar sholat di situ. Ketika ditanya, ente sholat apaan? Aneh pernah lihat Nabi sholat di sini, tahu sholat apaan? Pokoknya ngikutin Nabi aja dah. Itu kata Ibnu Umar, saking pengen ngikutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam perbedaan fatwa antara Ibnu Umar dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sebelumnya antara Fatimah binti Qais dengan Umar bin Khattab. Lanjut dulu ikhwah. Sahabat keliru dalam mendengar hadis, masya Allah. Ngaji bareng Nabi, duduk di hadapan Nabi. Kali aja deh sahabat sambil ngantuk-ngantuk kan gitu. Dan ini clear ikhwah. Ibnu Umar radhiyallahu an dan Umar bin Khattab salah menerima literatur hadis. Kata Ibnu Umar, seorang muslim yang menangisi keluarganya yang meninggal, maka keluarga yang meninggal akan disiksa akibat tangisan keluarganya ini. Itu dari Ibnu Umar, dan hadis ini ada dalam kitab Bukhari. Hadis menangisi jenazah, menangisi yang meninggal itu bisa membuat tersiksanya yang meninggal. Itu hadisnya sahih kok. Hadisnya sahih. Dan masih ada dalam kitab Bukhari sampai sekarang. Tidak dianulir. Padahal Aisyah radhiyallahu anha memberikan tanggapan, dan ini masih di zaman itu. Kata Aisyah, bukan seperti itu demi Allah. Demi Allah bukan seperti itu, kata Aisyah. Yang betul adalah bukan muslim meninggal, keluarganya nangis, mayat atau jenazah yang muslim ini atau ruh yang muslim ini disiksa oleh Allah Azza wa Jalla gara-gara tangisan keluarganya yang menangis. Bukan itu, kata Aisyah. Yang betul adalah orang kafir meninggal terus nangis nih keluarganya. Nah, orang kafir ini ditambah siksaannya gara-gara tangisan keluarganya. Tapi konteksnya adalah orang kafir, bukan orang mukmin. Debat antara Ibnu Umar dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ini menarik ikhwah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalian tidak menyampaikan kepadaku ucapan dua orang yang berdusta. Jadi Umar bin Khattab dan Ibnu Umar nggak bohong, cuman salah denger. Salah denger aja itu bisa membuat beda hukum tuh ikhwah. Kayaknya dalam kaidahnya Imam Bukhari, masya Allah ini, mendengar, terus sudah mendengar, belajar langsung, sudah belajar langsung, ada data bahwa dia belajar secara sungguh-sungguh dengan imam tertentu, maka itu bisa diterima hadisnya. Kalau cuman sejaman, cuman ketemu, tapi tidak ada qarinah dia belajar dengan benar, Imam Bukhari nggak mau nerima hadisnya. Makanya syarat Imam Bukhari dalam periwayatan hadis jauh lebih berat dibanding imam-imam yang lain, karena tidak hanya mensyaratkan ketemu dan sejaman, tapi harus ada qarinah yang menjelaskan orang ini belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, kata Aisyah, Umar bin Khattab, Ibnu Umar bukan pendusta, dan wallahi mereka bukan. Hanya saja bisa jadi mereka salah dengar. Itu kaidahnya di kalangan sahabat, apalagi pengajian di antara kita gitu.
Buka YouTube, loading, rooming, baru setengah, kafir, bunuh, baru segitu doang. Akhirnya kan bunuh gitu. Karena baru setengah dia dengernya. Ustaznya ustaz favorit lagi kan, Masya Allah. Pagi sekarang mesti main potong-potongan itu. Ustaznya ceramahnya 2 jam jadi 2 menit. Dari 2 menit multi interpretasi lagi. Waduh, Masya Allah nih ikhwan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini pernyataan dari Imam Ahmad. Jadi itu kalangan para sahabat. Ani ingin buktiin dulu bahwa perbedaan di kalangan ulama madhab pada dasarnya tidak berbeda dengan perbedaan di kalangan para sahabat. Poinnya di situ. Poinnya di situ. Nanti. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Yang selanjutnya ini. Nabi SAW kalau ada jenazah itu Nabi mensunnahkan untuk berdiri. Ini alasannya ikhwah. Kenapa harus berdiri? 1. Karena menghormati malaikat. Ini ilat kenapa harus berdiri kalau ada jenazah lewat. Pendapat yang pertama karena menghormati malaikat. Berarti kalau yang meninggal muslim berdiri. Kenapa? Karena yang dihormati bukan muslimnya, bukan jenazahnya, tapi malaikat. Kalau yang meninggal kafir berdiri juga, karena yang dihormati bukan mayatnya tapi malaikatnya. Jadi mau muslim mau kafir dia lewat kita harus berdiri untuk menghormati malaikat. Pendapat pertama. Pendapat kedua, karena dahsyatnya kematian. Saking dahsyatnya kematian, kalau ada jenazah lewat, maksudnya bukan lewat sendiri, dibawain gitu sama orang. Ketika lewat jenazah, maka kita disunahkan berdiri. Kenapa? Saking dahsyatnya kengerian. Jadi mau muslim mau kafir kita harus berdiri, karena bicaranya bukan masalah muslim kafirnya, tapi karena matinya ini gitu. Nah, yang ketiga, karena Nabi SAW tidak mau jenazah orang kafir, waktu itu yang lewat jenazah orang Yahudi, kedudukannya jauh lebih tinggi dibanding Nabi. Kan digotong. Nabi nggak mau posisi jenazah lebih tinggi, maka Nabi SAW berdiri supaya jenazahnya tidak jauh lebih tinggi. Dan jenazah yang lewat khususon, karena bahasanya orang Yahudi, maka khususon hanya jenazah orang kafir yang kita disunahkan berdiri. Kenapa berdiri? Karena tidak mau sejajar dengan jenazah orang kafir. Berarti berdasarkan pendapat yang ketiga ya maksudnya, orang yang meninggal atau jenazah yang meninggal, jenazah kalau dibawa dan dia orang muslim, kita tidak harus berdiri. Ini berdasarkan pendapat ketiga. Tapi kalau dia orang kafir baru harus berdiri. Kenapa? Karena tidak boleh jenazah orang kafir jauh lebih tinggi posisinya dibanding kita. Itu penjelasan ulama yang ketiga. Kenapa kok ini dibahas? Ikhwani fiddin rahimakumullah, sahabat berbeda dalam menentukan ilat. Ilat itu alasan. Kenapa Nabi harus berdiri kalau ada jenazah? Why? 1, karena menghormati malaikat. Pendapat pertama. Pendapat kedua, karena dahsyatnya kematian. Pendapat ketiga, karena jenazah orang kafir tidak boleh lebih tinggi daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilat, alasannya apa? Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, alasan ketika Nabi mengharuskan, mewajibkan, membolehkan, melarang, itu jadi hukum. Artinya ini ikhwah, jika nanti alasan ini ada, hukum berlaku. Jika tidak ada alasan ini, hukum tidak berlaku. Saya ulang ya. Ilat itu hukum. Kalau ada alasan hukumnya, hukumnya ada. Tapi kalau tidak ada alasan hukumnya, hukumnya tidak ada. Ilat itu alasan yang membuat hukum itu ada atau tidak ada. Allahu a'lam bishawab. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini juga sama tentang salat di Bani Quraidah. Aneh sebutin dulu nih hadisnya, karena dari sini nanti poin pembahasan jauh lebih detail. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi baru pulang dari perang Khandaq. Ketika Nabi perang Khandaq, itu Nabi sudah mau mandi. Baju perangnya sudah disimpan, pedangnya sudah diletakkan. Datang malaikat Jibril, itu udah mau mandi itu. Datang malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, tidak pantas seorang Nabi meletakkan baju zirah dan pedangnya padahal perang belum selesai. Kata Nabi, emang lanjut. Lanjut. Dan itu setelah perang Khandaq, lanjut perang Bani Quraidah. Kenapa Bani Quraidah diperangi? Karena beliau berkhianat dalam perang Khandaq. Berkhianat ikhwah. Harusnya kan orang Yahudi Madinah membela
Muslim Madinah, membela tanah air kota Madinah. Giliran perang Khandaq, pembelot mereka semuanya. Kata malaikat, tidak pantas seorang nabi meletakkan baju zirah dan pedangnya padahal perang belum selesai. Kata Nabi, lanjut nih gitu ya. Lanjut. Perang di Bani Quraidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah nyiapin pasukan. Kata Nabi nih ikhwah, la yusalliyanna ahadunil asyra illa fi Bani Quraidah. Kagak boleh salat asar kalian semuanya kecuali salat asarnya di Bani Quraidah. Itu kalimatnya ikhwah. La yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraidah. Kagak boleh salat asar ente semua kecuali salat asarnya di Bani Quraidah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pendapat pertama nih, itu langsung ngebut. Macu kuda, mukul kuda, ngebut pokoknya. Supaya gimana caranya? Supaya nyampe sebelum asar di Bani Quraidah dan bisa sholat asar tepat waktu di Bani Quraidah. Karena kalimat Nabi la yusolliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraidah merupakan perintah bersegera menuju Bani Quraidah supaya bisa sholat asar di sono. Kata sebagian sahabat. Sebagian sahabat yang lain, terutama yang sepuh, yang luka-luka dalam perang, yang gak bisa jalan normal, mereka nyantai. Pas yang satu ngebut, yang ini nyantai. Terus yang nyantai komentar, gak usah ngebut, Nabi sudah bersabda, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah kita kan jalan nyantai nih, sesampainya aja di Bani Quraidah baru kita sholat asar. Lagi di jalan ikhwah, asar berkumandang nih, udah masuk waktu asar. Ada yang nyolek nih, udah asar nih di Bani Quraidah. Kita jalan aja terus. Karena perintah Nabi sholat asarnya di Bani Quraidah. Berarti selama di perjalanan walaupun asar datang tetap harus sholat asarnya di Quraidah. Berarti kagak sholat asar, jalan. Maghrib datang, nih maghrib nih lewat asar, belum nyampe Bani Quraidah, jalan lagi. Sampai sebagian ulama ikhwah menyebutkan ada sebagian sahabat yang baru sampai waktu isya di Bani Quraidah. Tuh bayangin nih, nyampe isya, asar belum, maghrib belum, asar aja belum, gimana maghrib? Isya baru nyampe. Itu soalnya gimana tuh? Asar dulu, terus maghrib, terus isya. Sesuai tertib waktu sholat. Walaupun riwayat yang lain ditentukannya sahibul waktinya dulu. Siapa yang punya waktu isya dulu baru nyicil. Ikhwani fiddin rahimakumullah, terlepas mau ambil yang mana, yang jelas para sahabat ini sholat asar di waktu isya. Rame itu ikhwah. Wah, orang sholat asar waktu isya. Ini orang kagak beres nih, kagak ngikutin perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rame itu ikhwah. Karena rame, Nabi datang, ada apa nih, ribut-ribut aja gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam nanya, kenapa ya ribut? Dijelaskanlah oleh para sahabat, ya Rasulullah, antum kan bersabda, la yusolliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraidah. Kagak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Betul, kata Nabi. Terus masalahnya di mana? Kata para sahabat, kami bersegera ke Bani Quraidah supaya bisa sholat asar tepat waktu di Bani Quraidah. Ente bener. Nah ini saudara kita nih Rasul. Biasa tuh, langsung nyerang. Kenapa saudara kita? Disebutkan oleh para sahabat, mereka datangnya nyantai sampai datang ke Bani Quraidah waktu isya, dan baru mereka sholat asar di waktu isya. Kata Nabi, kenapa ente datangnya telat? Ya Rasulullah, karena kami memahami apa yang antum sabdakan adalah bentuk dispensasi keringanan bagi kami, bahwa kalau di perjalanan sudah datang waktu asar, jalan terus, karena asar hanya bisa dilaksanakan di Bani Quraidah. Kata Nabi, ente juga benar. Dan dua-duanya benar. Selesai semuanya. Baik yang sholat asarnya di Bani Quraidah tepat waktu, ataupun yang sholat asarnya di waktu isya tapi tetap di Bani Quraidah. Karena Nabi hanya menyebutkan sholat asarnya di Bani Quraidah, tidak menyebutkan kapan waktunya. Jalan. Dan dua-duanya betul. Nah ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi tidak menyalahkan kedua tafsiran di atas. Sahabat berbeda dalam menentukan ilat hadis. Yang satu memerintahkan bersegera, yang satu santai sajalah. Yang penting kan asalnya di Bani Quraidah, asar di jalan santai aja, itu lewat. Nah ikhwani fiddin rahimakumullah,
itu di kalangan para sahabat. Wallahi ini sudah terjadi di kalangan para sahabat. Khilaf di kalangan mereka. Kita masuk insaf di dalam ikhtilaf. Insaf itu adil atau bijak lah gitu dalam mensikapi ikhtilaf. Sahabat saja sudah khilaf ya. Sahabat sudah khilaf. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dalam memahami teks Al-Quran dan Sunnah, jika interpretasi yang didapat tidak memiliki perbedaan, saya ulang, jika Quran dan hadis tidak ada tafsiran yang berbeda, tidak ada tafsiran yang bertolak belakang antara satu dengan yang lain, maka tidak boleh ada interpretasi yang lain. Cukup satu saja. Kalau tidak ada perbedaan di dalamnya. Di kalangan para sahabat sepakat semuanya sama-sama. Tidak boleh membuat perbedaan di dalamnya. Misal, wajibnya jilbab. Seluruh sahabat sepakat jilbab hukumnya wajib. Tidak ada yang bilang sunnah jilbab itu. Seluruh sahabat jilbab wajib. Nggak ada yang bilang sunnah, wallahi. Maka jangan bilang sunnah, apalagi disebut sebagai budaya Arab. Problem ini nanti. Sahabat tidak ada yang bilang, oh kata Ibnu Umar, oh ini budaya Arab. Nggak ada itu. Ini semua sahabat sepakat untuk memahami ayat tertentu, tidak ada perbedaan di dalamnya, maka jangan dibikin beda, sudah. Jadi kalau ada teks Quran dan hadis yang tidak memiliki perbedaan tafsiran, maka pastikan tafsirannya hanya satu. Jangan dibikin beda lagi. Jangan dibikin 2 dan 3. Cukup satu saja. Contoh yang lain, ikhwan fillah rahimakumullah. Pembagian waris laki-laki dan perempuan. Aneh nanya dulu nih. Laki-laki dan perempuan sama atau beda warisnya? Laki-laki berapa? 2, perempuan 1. Laki-laki 2, perempuan 1. Ini nas dalam Al-Quran dan jumhur ulama sepakat itulah pembagian yang benar menurut Al-Quran. Maka tidak boleh ada penafsiran yang lain. Apalagi Ustaz, Ibu Ane kayaknya nyaraninnya sama rata nih. Gimana nih? Nggak bisa ikhwah. Wasiat sehebat apapun, baik dari bapak, dari ibu, kalau bilang sama rata tetap tidak boleh. Kenapa? Bertentangan dengan Quran. Dan nggak ada sahabat yang bilang, oh bolehlah nanti zaman kapan 2000 sekian lah boleh sama rata. Nggak ada itu. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Itu ketentuannya. Jilbab wajib. Nggak ada perbedaan di kalangan para sahabat. Jangan dibikin beda di dalamnya. Tapi ikhwani rahimakumullah, jika ditemukan interpretasi yang lain dalam memahami Quran dan Sunnah di kalangan para sahabat, maka jangan menutup diri dari perbedaan pendapat. Kalau di kalangan sahabat sudah beda, ya biarkan beda. Tugas antum tinggal milih salah satu di antara sekian pendapat para sahabat. Jadi kalau nggak ada perbedaan, jangan dibikin ada. Gitu. Nah kalau ada perbedaan, jangan ditutup. Yang sudah dibebaskan oleh sahabat, bebaskan saja. Yang sudah dibuat pilihan oleh sahabat, silahkan memilih. Tapi kalau tidak ada pilihan di kalangan para sahabat, jangan pernah memilih. Jangan pernah bikin perbedaan di dalamnya. Itu rumusnya ikhwah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Terlebih jika perbedaan interpretasi tersebut telah terjadi di kalangan generasi salafus saleh. Karena nanti ada ikhwah, ada masalah yang tidak ada di zaman sahabat muncul di zaman kita sekarang. Kalau itu nanti kaidah-kaidahnya membolehkan adanya pendapat yang lain, kita bolehkan. Tapi kalau berdasarkan kaidah tidak boleh ada pendapat yang lain, artinya kalau nggak halal haram itu, maka kita akan ambil salah satu di antara 2 hukum tadi. Kalau nggak halal ya haram. Tergantung kaidahnya nanti. Kita akan belajar kaidah insyaallah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, itu dalam memahami Quran dan Sunnah. Kalau ada perbedaan di kalangan sahabat, jangan ditutup-tutupi. Biarkan dia berbeda, biarkan dia banyak pendapatnya. Tapi kalau tidak ada, jangan dibikin banyak pendapat di kalangan para sahabat. Kalau memang tidak ada pendapat yang lain. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini skemanya nih ikhwah. Berbeda dalam teks, berbeda dalam interpretasi atau makna ayat hadis, berbeda dalam menentukan status, kualitas kesohihan hadis, berbeda dalam menentukan ilat suatu hadis. Anak ulang, ini skema perbedaan di kalangan para sahabat yang tadi sudah dibahas. 1, berbeda dalam membaca teks. 2, berbeda dalam menginterpretasikan teks.
3, berbeda dalam menentukan status hadis sahih atau dhaif. Dan yang keempat, berbeda dalam menentukan ilat hukum. Kita masuk ke contoh nih ikhwah, mudah-mudahan singkat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, efeknya nih. Berbeda dalam membaca teks, ana lewat nih. Ana samain kayak tadi Abdullah bin Mas'ud, beda dengan sahabatnya. Yang kedua nih ikhwah, berbeda dalam menginterpretasi teks ayat atau hadis. Contohnya quru. Ikhwani fiddin rahimakumullah, antum buka di surat Al-Baqarah ayat 228, ada penjelasan bahwa kalau perempuan dicerai, maka dia harus menunggu selama berapa? Kalau seorang istri dicerai oleh suaminya, masa iddahnya berapa hari? Berapa bulan? Bahasanya yatarabbasna anfusahunna salasata quru. Dia harus menunggu 3 kali quru. Saya ulang, kalau perempuan dicerai oleh suaminya, dia harus menunggu 3 kali quru. Pertanyaannya, quru di situ head atau bersih? Mau yang mana nih? Quru di situ head atau bersih? Menurut main cepet Ikhwani fiddin rahimakumullah, aneh sebut perbedaan di sahabatnya dulu. Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menegaskan bahwa quru di situ artinya suci. Jadi ngitungnya gini nih ikhwah. Kan perempuan kalau dicerai tidak boleh dalam keadaan head, berarti harus dalam keadaan suci. Ini suci nih. Suci di head. Namanya Siti lah. Siti suci di head, dicerai. Setelah dicerai, suci pertama ini dihitung. Karena dalam keadaan suci, dicerai, suci ketika dia dicerai, itu dihitung suci yang pertama. Head yang pertama, suci yang kedua, head yang kedua, suci yang ketiga. Ketika dia pertama kali head yang ketiga, dia sudah boleh nikah. Kenapa? Karena sucinya sudah selesai yang ketiga kali. Saya ulang nih. Siti dicerai. Suci dalam keadaan suci. 1 nih sucinya. Head yang pertama. Suci yang kedua, baru 2 kali suci nih. Selesai sucinya, bersihnya, head lagi, berarti head yang kedua. Suci lagi, suci yang ketiga. Dia pertama kali head yang ketiga pertama kali, hari itu dia head, hari itu dia boleh nikah. Kenapa? Karena si perempuan ini yang bernama Siti sudah 3 kali suci. Itu kalau ngitungnya suci. Sekarang kalau ngitungnya head, ini suci nih ikhwah, dicerai. Head yang pertama, suci yang kedua, head yang kedua, suci yang ketiga, head yang ketiga. Ketika head yang ketiga, dia harus nunggu selesai dulu headnya. Itu bedanya. Jadi kalau berdasarkan suci, maka duluan nikahnya tuh. Head pertama kali, yang ketiga kali nikah. Tapi kalau ngitungnya head, maka harus nunggu head yang terakhir. Head yang ketiga, dan setelah selesai headnya baru dia boleh nikah. Berarti suci yang keempat tuh. Kalau menyebut quru itu dengan arti head. Kalau suci, suci, head, suci, head. Suci, head pertama kali, dia boleh nikah. Baik, kalau disebutnya head, maka nunggu dulu head, suci, head, sampai selesai headnya, suci yang keempat, baru dia boleh nikah. Jadi lebih lama kalau diartikan suci atau head nih? Lebih lama diartikan head. Karena nunggu dulu headnya bersih yang ketiga kali. Kalau suci, head yang ketiga pertama kali, dia udah boleh nikah. Kalau head berapa lama nih? Biasanya kayak Siti Siti. Biasanya kalau 7 hari ya, berarti bedanya 6 hari ini. Kalau ngitungnya suci, hari head pertama nikah. Kalau ngitungnya head, berarti nunggu sampai bersih ya, 6 hari 7 hari lagi lah gitu. Lebih bersabar ini kalau ngitungnya head. Nah ikhwani fiddin rahimakumullah, Aisyah dan Ibnu Umar, quru diartikan suci. Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab menyebutnya head.
Nih ulang nih, Ibnu Abbas, Ibnu Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Umar bilangnya suci kuru itu. Jadi 3 kali suci. Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, bapaknya ada di sini semua nih koalisi. Itu bilangnya head. Nanti diturunkan Imam Malik, Imam Syafi'i mengikuti pendapat Aisyah dan Ibnu Umar. Kemudian Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengikuti pendapat Ibnu Abbas. Jadi perbedaan madhab dalam kurung perbedaan di kalangan para sahabat. Sekarang antum mau ngikutin yang mana nih? Mau yang 3 kali suci, 3 kali head? Head aja lebih lama ya. Suci yang lebih cepat. Kalau head lebih lama. Serantum mau ngikutin Imam Malik atau Imam Abu Hanifah, monggo. Dan ujung-ujungnya tetap mengikuti sahabat. Mengikuti sahabat. Sekarang ini tanya sama antum. Kalau mengikuti sahabat disebut dengan mengikuti salafus saleh, pertanyaannya ikhwah, menerjemahkan salah satu quru dengan arti suci dan head, mana yang lebih nyalaf? Karena dua-duanya merujuk pada sahabat. Baik diartikan suci merujuk kepada Aisyah dan Ibnu Umar, diartikan head merujuk kepada Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Mereka sahabat semua. Itu khilaf kalangan imam madzhab beda pendapat, sahabat beda pendapat, ikhwah. Kenapa? Karena perbedaan di kalangan sahabat diwariskan sampai ke bawah itu. Jadi kalau ada perbedaan di kalangan imam madzhab, pada dasarnya itulah perbedaan di kalangan para sahabat. Bisa dipahami ya? Baik ikhwani fiddin rahimakumullah. Yang kedua, contoh mulamasah. Sebentar lagi nih ikhwah. Contoh mulamasah. Mulamasah itu sentuhan kulit. Sentuhan kulit. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Masalah sentuhan kulit dengan perempuan ada berapa pendapat? Ada berapa? Ada 3. Pertama, sentuhan kulit laki perempuan batal secara mutlak. Mau ada syahwat, nggak ada syahwat, mau sengaja, nggak sengaja, batal sudah. Pendapat siapa itu? Sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Umar. Nanti diwariskan kepada siapa? Imam Syafi'i. Bahwa sentuhan kulit batal secara mutlak. Mbak-mbaknya wudhu nih, papasan ketemu dicolek dah tangannya, wudhu lagi deh. Mau nggak mau. Kenapa? Sentuhan kulit habis wudhu secara mutlak membatalkan kalau yang sentuhan kulit bukan mahram. Dari Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud diwariskan kepada Imam Syafi'i. Yang kedua ikhwani fiddin rahimakumullah, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah memahaminya sentuhan kulit laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena berdasarkan Imam Malik dan Imam Ahmad, sentuhan kulit yang dimaksud dalam surat Al-Maidah ayat 6 dan An-Nisa ayat 43 adalah jima, bukan sentuhan kulit. Jadi kalau sentuhan kulit tok, laki dan perempuan yang bukan mahram tidak membatalkan wudhu. Itu Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad. Pendapat ketiga, Imam Malik, saya sebut dulu sahabatnya ya. Sahabat yang menyebutkan sentuhan kulit tidak batal dan dipahami dengan jima adalah sahabat Ibnu Abbas. Dan para ulama lebih cenderung mengambil tafsirnya Ibnu Abbas dibanding tafsir Ibnu Umar dan juga Ibnu Mas'ud. Kenapa? Tafsir Ibnu Abbas jauh lebih unggul dibanding tafsir sahabat yang lain. Imam Malik hukumnya beda. Kata Imam Malik, laki perempuan sentuhan kulit tidak ada syahwat, tidak batal. Tapi laki perempuan sentuhan kulit ada syahwat, batal. Kenapa Imam Malik berfatwa demikian? Karena Imam Malik banyak mengutip hadis bahwa Nabi mencium istri setelah wudhu. Nabi menggeserkan kaki Aisyah ketika salat, dan itu tanpa ada penekanan syahwat. Nabi tidak pernah mengulang wudhunya, kata Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya. Mau yang mana nih antum?
Ikhwani fillah rahimakumullah. Padahal saya kaji lagi nih. Jadi Imam Malik itu ketika menyebutkan fatwa laki perempuan sentuhan kulit tidak ada syahwat, tidak batal, itu konteksnya suami istri. Konteksnya suami istri. Dan ketika Imam Syafi'i menyatakan sentuhan kulit laki perempuan batal secara mutlak, konteksnya adalah bukan suami, bukan istri. Beda di objek sebetulnya. Tapi itu yang kurang dikaji oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani fiddin rahimakumullah, berbeda dalam menentukan status kualitas kesahihan hadis dalam kurung kunut subuh. Kita ada berapa kunut? Ada yang tahu kita punya berapa kunut? Ikhwah. Kunut ada berapa? Totalnya ada 3, ikhwah. 1 kunut nazilah. Ada perbedaan nggak di kunut nazilah? Kunut nazilah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, empatnya bilang sunnah. Kapan kunut nazilah dilakukan? Kalau ada bencana musibah yang menimpa kaum muslim. Jadi hukumnya sunnah. 4-nya sepakat, ikhwah. Yang beda adalah kapan dilaksanakannya kunut nazilah, di salat yang mana. Saya sebutin nih. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, sunnah kunut nazilah, tetapi dilaksanakannya hanya pada salat subuh saja. Kunut nazilah tidak boleh dilaksanakan di salat yang lain selain salat subuh saja. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i, kunut nazilah harus dilaksanakan di seluruh waktu sholat, termasuk sholat Jumat, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad, kunut nazilah boleh dilaksanakan di seluruh waktu sholat tanpa sholat Jumat. 3 tuh. Imam Malik, Imam Abu Hanifah koalisi, soalnya lagi musim koalisi sekarang. Mereka bilang kunut nazilah hanya di waktu subuh hanya di waktu subuh saja. Imam Syafi'i seluruh waktu sholat termasuk sholat Jumat. Imam Ahmad hanya pada sholat yang 5 waktu tanpa sholat Jumat. Pelaksanaan kunut nazilah. Masuk kunut yang kedua, kunut witir. Imam Abu Hanifah, Imam Malik tidak ada kunut witir Ramadan. Nggak ada. Ataupun kunut witir nggak ada. Itu kata Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Kata Imam Ahmad, Imam Syafi'i, kunut witir ada dan disunnahkan. Yang beda adalah Imam Ahmad boleh memulainya sejak tanggal 1 kalau Ramadan. Kalau Imam Syafi'i hanya boleh dilaksanakan di 15 hari terakhir di bulan Ramadan. Bedanya di situ. Imam Ahmad dari awal, Imam Malik, Imam Syafi'i dari pertengahan sampai akhir. Imam Abu Hanifah, Imam Malik tidak ada kunut witir. Sekarang kunut subuh yang ketiga. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad tidak ada kunut witir. Tidak ada kunut subuh, maaf. Imam Syafi'i sunnah kunut subuh. Bahkan dalam kitab Safinah Mutaakhirin itu kitabnya, kunut subuh adalah sunnah abad, yang kalau tidak kunut maka dia harus sujud sahwi. Dalam Safinah itu. Tapi kalau ulama madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, kunut subuh tidak sunnah. Imam Syafi'i sunnah. Antum mau ambil yang mana? Terserah antum. Mau ambil yang Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, saya tidak mau kunut, silahkan. Kayaknya saya kunut aja, monggo. Perbedaan masalah kunut subuh ada di sini nih, ikhwah. Beda dalam menentukan status hadis. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, hadis-hadis tentang kunut subuh dhaif, nggak ada yang sahih. Kata Imam Syafi'i, hadis kunut subuh ada yang sahih, bahkan banyak syawahidnya. Bedanya di situ. Beda dalam penentuan kualitas hadis. Saya ingin kutip pendapat Syekh Utsaimin. Antum boleh setuju dengan Syekh Utsaimin, boleh tidak, terserah. Beliau bukan ulama madzhab ya. Kata Syekh Utsaimin, ini Syekh Utsaimin ketika ditanya oleh jamaahnya, "Syekh, ane salat subuh, imam ane kunut subuh, ane enggak kunut subuh." Pertanyaannya, ketika imam ane kunut subuh,
apa yang harus ane lakukan? Itu kata muridnya. Dijawab oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dan ini diabadikan dalam Laznah Daimah. Dalam Syarah Al-Mumti' pun ada kitab yang ditulis oleh Syekh Utsaimin. Kata Syekh Utsaimin, jika antum berimam kepada orang yang kunut subuh dan imam antum sedang kunut subuh, maka tugas antum mengikuti gerakan imam. Artinya ikhwah, angkat tangan dan aminkan doanya imam menurut Syekh Utsaimin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika ditanya kenapa harus begitu Syekh, dijawab oleh Syekh Utsaimin, hal ini dilandaskan pada keumuman hadis. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam untuk diikuti 100% tanpa ada boleh penyelisihan terhadap imam. Kalau ingin disebut berjamaah. Maka dalam kaidah berjamaah, resikonya adalah apapun gerakan imam wajib ikut. Contoh ikhwan, rakaat kedua salat Isya harusnya duduk, imamnya lupa, berdiri itu. Tugas makmum ngapain? Ngikutin dulu, subhanallah, imamnya gak mudeng nih, subhanallah, salah ente imam, salah, nggak mungkin itu ya. Duduk ente, salah, gayain, ente. Nah kalau imam salah, makmum subhanallah, imamnya kagak mudeng, terus makmum ngapain ikhwah? Berdiri, ngikutin gerakan salahnya imam. Itu adabnya dan itu sunnahnya. Ada contohnya Nabi SAW, salat duhur 2 rakaat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sahabat gelisah, nih kosor apa nih? Tapi nggak ada yang berani nanya dan nggak ada yang bilang subhanallah. Kenapa? Nabi imamnya, Nabi di subhanallah gitu. Nah, berapa ya urusannya? Sahabat diem. Akhirnya kan ada sahabat namanya Dul Yadain. Dia nanya ke Nabi, Rasul, Nabi tadi sholat 2 rakaat itu kita lagi di kosor apa lupa? Pertanyaan begitu. Rasul lagi kosor sholat atau sedang lupa? Jawaban Nabi ini, aneh kagak kosor sholat, aneh juga kagak lupa. Kata Dzulyaden, lupa berarti. Lupa berarti kalau begitu jawabannya mah, lupa berarti gitu. Nabi terus nanya ke sahabat yang lain. Yang lain komentarnya gimana nih? Benar tadi sholatnya lupa 2 rakaat doang. Iya Rasul, kompang. Yaudah sholat lagi. Tinggal tambah 2 rakaat. Nanti tinggal sujud sahwi. Nah ikhwani fiddin rahimakumullah, tugas makmum ngikutin imam. Nggak boleh beda sama imam. Imam ruku ngikut ruku, imam sujud ngikut sujud, dan tidak boleh bareng dengan imam, harus tartib. Tartib itu bertahap. Imam ruku baru makmum ruku. Kalau imam sudah sempurna dalam rukunya, imam sujud makmum sujud, itu aturannya ikhwah. Harus tartib, nggak boleh bareng. Mendahului gerakan imam, kata Nabi, palanya kayak keledai kalau mendahului gerakan imam. Jadi itu adab dalam berjamaah. Resiko berjamaah itu egosentrisnya dibuang. Saya nggak punya paham kunut, tapi imam ini kunut subuh gimana? Fatwa Syekh Utsaimin, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Bahkan ikhwani fiddin rahimakumullah, ada pasal bagaimana jika gerakan makmum menyelisihi gerakan imam. Fatwa Imam Syafi'i, kalau makmum menyelisihi gerakan imam, maka berjamaahnya batal, salatnya tetap sah. Itu pendapat Imam Syafi'i. Kalau makmum menyelisihi gerakan imam, monggo lah, itu pilihan. Antum nggak kunut juga nggak apa-apa. Di kampung aneh sekarang nggak kunut ikhwah, nggak masalah tentang kunut di kampung aneh. Ini pulang kan, Kang, sekarang nggak ada masalah di kampung kita, Kang, masalah kunut subuh nggak ada masalah. Wah, alhamdulillah, senang kan nih. Kenapa Ustaz, kok nggak ada masalah lagi sekarang di kampung kita, masalah kunut subuh? Nggak ada yang salah subuh sekarang, Kang. Itu masalah tajam bilang. Mana aja kagak salah subuh, malah senang. Jadi nggak ada yang ribut sekarang, kata. Nah, itu di kampung aneh kan masih rentan ya, riskan itu, masya Allah, gara-gara kunut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, beda dalam penentuan kualitas hadis. Contohnya adalah kunut subuh, dan saya rasa banyak contoh-contoh yang lain berbeda dalam masalah penentuan ini. Berbeda dalam menentukan ilat suatu hadis, isbah dan sifat saf salat nih. Baik ikhwan yang mau nanya nih, mau dijelasin isbah atau saf salat nih?
Ikhwan fillah rahimakumullah. Saya rasa ini sudah masyhur ya sebetulnya pembahasan ini. Ini berbeda dalam menentukan ilat. Hadisnya sama-sama sahih wallahi, tetapi ilat hukumnya beda. Anda tadi disebutin di awal, ikhwan. Ada ilat, ada hukum. Nggak ada ilat, nggak ada hukum. Ilat itu alasan. Entry point, pelarangan, pembolehan suatu praktek, itu ilat alasannya. Ilat hukmi, ilat hukum. Dan ini pasti ada. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, para sahabat beda di situ. Ulama madhab beda di situ. Kita jelaskan dulu. Isbal itu kain di bawah mata kaki. Kain di bawah mata kaki. Itu namanya isbal. Pelakunya disebut musbil. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ana perlu tegasin ke antum dulu nih. Nabi dan para sahabat tidak isbal. Nabi dan para sahabat tidak isbal. Tadi berarti tidak isbal itu sunnah Nabi bukan? Sunnah Nabi. Tapi hukumnya belum tentu wajib, belum tentu haram kan begitu. Nanti ikhwani fiddin rahimakumullah, isbal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, juga tidak pernah dilakukan oleh sahabat kecuali Abu Bakar. Itu pun dalam keadaan kepepet. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, saya ingin bahas dulu dari sisi pernyataan ulama madhabnya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak ada yang mengharamkan secara mutlak. Nggak ada. Dalam kitab-kitab ulama madhab, ulama yang 4 ini penekanannya adalah kalau ada kesombongan maka isbal haram. Jika tidak ada kesombongan maka isbal tidak haram. Itu ulama madhab. Saya ulang, itu ulama madhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tidak mengharamkan secara mutlak. Tapi ada indikasi sombong baru kemudian jadi haram. Dan pendegasan hukumnya itu berdasarkan ayat-ayat atau hadis-hadis mutlak dan muqayyad. Mentok di situ ikhwah penekanan para ulama madhab. Saya tidak akan bahas detailnya nih. Ikhwani fiddin rahimakumullah, saya ingin tanya sama antum dulu nih. Kenapa di zaman Nabi isbal itu dikategorikan sebagai orang-orang yang sombong? Ini jumhur. Di kalangan sahabat, di kalangan Nabi, orang yang isbal dipastikan sombong. Saya ulang. Di zaman Nabi, di zaman sahabat, kalau orang isbal dipastikan sombong. Kenapa dipastikan sombong? Ana jawab. Pertama, karena kain di zaman Nabi, kain di zaman sahabat, kain di zaman salafus soleh harganya mahal. Kain mahal ikhwan. Dari mana data kain itu mahal? 2. 1, antum boleh buka sirah Nabawiyah ketika Nabi mengutus Ja'far Shadiq, Ja'far bin Abi Thalib, maaf, itu ke Najasyi, ke Habsyah. Nanti diikuti oleh Amr bin As. Amr bin As ngikutin Ja'far bin Abi Thalib sambil bawa kulit ikhwah. Bawa kulit. Kenapa orang-orang Mekah menggunakan kulit, banyak menghadiahkan kulit, banyak menggunakan kulit? Karena orang-orang Mekah rata-rata penghasil kulit. Orang Mekah bukan penghasil kain, orang Mekah penghasil kulit ikhwah. Nanti dapat kain, kalau bukan beli di Yaman, belinya di Syam. Orang Mekah bukan penghasil kain, tapi penghasil kulit. Datanya Amr bin As ketika datang ke Najasyi bawanya bawanya kulit dengan kualitas nomor 1. Dan harga kulit zaman itu relatif biasa saja, tidak terlalu mahal. Kenapa? Karena industrinya rata-rata semua menghasilkan kulit. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, kapan kita tahu bahwa harga kain itu mahal? Di zaman Nabi, di zaman sahabat. Silakan antum cek ikhwah, berapa pakaian kain para sahabat dan Nabi? Berapa banyak? Rata-rata sahabat kainnya 1. Kemudian baru dikasih tambahan jubah. Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai khalifah, pakainya cuma 1. Itu pun sudah ada 13 tambalan. Itu di zaman Umar ya. Sampai nih data yang kedua, di zaman Umar bin Khattab membagikan sepotong kain untuk para sahabatnya. Sepotong kain yang dibagikan kepada para sahabat tidak cukup untuk bikin baju. Sama sekali nggak cukup.
Dan itu harus nunggu jatah tahun yang kedua baru dapat baju. Artinya kalau cuma satu potong nggak bisa jadi baju. Jadi rok mungkin bisa, jadi baju nggak bisa. Nanti harus nunggu dulu jatah di tahun yang akan datang. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Umar ketika mau pidato setelah membagikan kain beberapa waktu yang lalu lah begitu, Umar bin Khattab radhiyallahu an pakai baju baru. Dan ini masyhur ikhwah. Ketika Umar mau pidato, ada sahabat mengangkat pedangnya. Ente Umar, jangan dulu ngomong, jelasin tuh baju dari mana. Baju doang ikhwah, sampai ditodong pakai pedang. Umar panik juga. Oh ini gayanya Umar kan ya biasa saja, biasanya begitu ikhwah. Tunggu Umar, ente jelasin dulu tuh baju dari mana. Kita aja nih kasih jatah cuma satu potong, kagak bisa bikin baju. Ente punya baju baru dari mana itu? Jelasin sama kita. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Umar bin Khattab nyari anaknya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar jelasin. Kata Abdullah bin Umar ikhwah, betul, satu jatah kain tidak bisa bikin baju. Maka karena saya lihat bapak saya itu bajunya sudah jelek, sudah banyak tambalan, saya hadiahkan jatah saya untuk bapak saya supaya bisa jadi satu baju. Kata yang nendongin pedang, oh yaudah ngomong nanti. Ngomong. Itu gaya sahabat ikhwan. Nah ikhwan fillah rahimakumullah, kain mahal di zaman Nabi. Orang yang punya banyak kain itu punya prestisius itu. Orang yang punya banyak kain itu prestisius. Kenapa? Mahal. Ikhwan fillah rahimakumullah, sampai pernah dalam sebuah riwayat, saya lupa nih sahabatnya, cuman ada sahabat ini, Imam Abu Hanifah, mohon maaf, itu menggunakan kain dengan harga 1.000 dinar. Pakai baju harganya 1.000 dinar. Itu Imam Abu Hanifah. Sampai dikritik, dianggap, wah ini masuk ulama kayak begini nih, nggak boleh nih ulama kayak begini nih. Tapi oleh Imam Abu Hanifah dijawab, aneh begini, untuk menunjukkan izzah bahwa para ulama tidak boleh atau tidak pantas untuk mengemis-ngemis kepada para penguasa. Ini izzah saya nih, biar para penguasa mikir gitu. Kalau mau ngajak-ngajak ulama, yang bener ngajaknya gitu. Jangan main tarik aja gitu. Punya izzah ulama ya. Imam Abu Hanifah, ya nih ngomongin, jangan cuma main. Imam Abu Hanifah, izzah nih, 1.000 dinar nih beli baju, kata Imam Abu Hanifah. Penguasa mikir-mikir kan kalau mau ngomong Imam Abu Hanifah gitu. Ulama dulu ya, zaman odd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah ini bukti bahwa harga kain mahal ikhwah. Dan orang-orang punya banyak kain itu prestisius ikhwah. Wallahi prestisius. Nah ikhwah, saya ingin nanya sama antum, kenapa orang Arab tidak bangga kalau punya banyak emas? Kenapa justru kebanggaan itu muncul, rasa sombong itu muncul kalau mereka punya banyak kain? Karena orang Arab, baik Mekah dan Madinah, tidak terlalu aneh dengan emas. Mata uang mereka terbuat dari sekarang kebalik saya. Nanti saya kontennya sekarang beda lagi nih. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, emas tidak prestisius karena biasa itu alat tukar. Tapi kain mahal. Kenapa? Mereka nggak bisa bikin. Sehingga harus belinya jauh. Kalau nggak ke Yaman, ke Syam. Dan pergi ke Syam saja butuh waktu 2 bulan naik ontak, sekali jalan bolak-balik 4 bulan. Gak ada jen. Zaman dulu. Boleh disebut nih. Ya. Pokoknya nggak ada alat kirim lah begitu. Nah ikhwani fillah rahimakumullah, saya ingin tanya sama antum, konteks sekarang kan beda, kain murah. Justru orang kalau punya banyak emas baru pengen sombong. Nah, tanya sama antum nih, kalau orang punya gelang banyak di rumah, cara sombong dia gimana? Pakai semuanya. Enggak, kalau antum lihat ada orang punya emas, atau antum lah punya emas, supaya teman-teman lain tahu nih kita punya emas banyak, caranya gimana biar kelihatan? Foto. Hah? Oh, zaman sekarang foto ya, upload status ya. Ini nggak dipakai semuanya dong. Bisa update. Nah, ikhwan fillah rahimahullah, zaman sekarang pakai update bener ya. Salah nanya aturan. Cuman rumusannya. Kalau zaman dulu ikhwah, dia punya banyak kain di rumahnya, maka caranya adalah nggak mungkin pasang foto WA kan, karena belum ada. Maka dia pakai melebihi kebutuhannya. Saya ulang, dia pakai melebihi kebutuhannya. Dan bicara isbal jangan bicara kain di kaki. Isbal itu juga di tangan. Makanya dalam hadis ada hadis melarang linting baju ketika sholat.
Itu kaitannya dengan isbal di tangan itu. Nggak boleh linting baju ketika sholat wajib, sholat sunnah, nggak boleh. Kenapa? Karena itu bentuk orang sedang sombong dengan kainnya. Jadi melebihi kebutuhan, dipakai melebihi kebutuhan, sampai ada yang dipakainya itu sampai diinjek-injek kainnya. Supaya membuktikan bahwa nih kain begini nih, aneh banyak di rumah, aneh injek-injek nih. Ikhwani fiddin rahimakumullah, itu terjadi di zaman dulu. Sekali lagi, itu di zaman dulu. Konteks sekarang, kain zaman kiwari, ya, kata orang Sunda nih. Kain zaman sekarang itu kiloan juga banyak. Emas baru, apalagi di tanah Jawa banyak emasnya. Ada Mas Yanto, Mas Bambang. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi kain itu mahal dulu. Maka orang yang punya banyak kain, dia akan sombong. Cara sombongnya adalah menggunakan kain melebihi kebutuhannya. Dan orang yang menggunakan kain melebihi kebutuhannya disebut musbil. Prakteknya disebut isbal. Kenapa orang isbal identik sombong? Dipastikan orang isbal zaman Nabi sombong. Kenapa? Karena dia pakai kain melebihi kebutuhannya, padahal cukup saja sesuai kebutuhan. Gak usah pakai dipanjang-panjangin kainnya. Antum silakan cek pakaian-pakaian zaman Romawi dulu. Sampai digusur ikhwah baju itu. Kain itu digusur. Diangkat-angkat. Kenapa? Menunjukkan saking punya posisinya, stratanya, sosialnya, prestisiusnya kalau orang punya banyak kain. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, dulu orang isbal dihukumi sombong, hari ini bisa jadi yang tidak isbal yang sombong. Hari ini. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, tapi hukumnya orang tidak isbal monggo. Dalam rangka mengikuti sunnah Nabi, silahkan. Tapi tidak ada statement yang kemudian menjelekkan orang yang isbal. Jadi mau isbal silahkan, tidak isbal silahkan. Dua-duanya akur, masih bisa ngopi bareng gitu. Makan pisang goreng bareng ya. Dua orang gitu aja lah ikhwah. Tidak harus kemudian masuk ke ranah statement yang menghakimi satu pihak dan pihak yang lain. Pilihannya bebas. Ulama madhab tidak menyatakan haram secara mutlak. Kalau sombong baru haram. Dan di zaman dulu orang yang isbal identik sombong. Kalau hari ini belum tentu orang yang isbal identik sombong. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Satu lagi kaitannya dengan saf salat. Masih ada waktu nggak nih? Baik, ikhwani fiddin rahimakumullah, dikit saja nih. Karena ada gambarnya ya. Ana ingin komentarin nih. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Perintah Nabi harus lurus. Perintah Nabi itu istau sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Kalau lurus harus nempel enggak? Saya nanya aja itu. Kalau lurus harus nempel enggak? Perintahnya lurus. Harus nempel enggak? Baik. Ada kan hadis yang lain, bahu nempel, lutut nempel, tumit nempel. Prakteknya mungkin atau tidak? Antum berjajar nih, berjajar. Lutut tempelin coba ke teman antum. Nempelin lutut. Kalau bahu juga susah nih. Orangnya tinggi, pendek. Cara nempelin lutut gimana nih? Cobain dah. Kalau posisi tinggi badan, ini kan sama tinggi badan ini. Nah, kalau tinggi badannya beda-beda, cara nempelin lutut gimana nih? Ikhwani fiddin rahimakumullah, Syekh Albani rahimahullahu ta'ala mengharuskan nempel. 4 madhab tidak harus nempel. 4 madhab tidak harus nempel. Karena poinnya adalah lurus, bukan nempel. Lurus ikhwan. Nabi SAW kalau nyuruh sholat itu ada statement, bahu kalian lurus. Bahu kalian lurus. Kenapa? Kalau tidak lurus nanti hati-hati kalian berselisih. Rapatkan. Yang kedua ikhwah, di zaman para sahabat itu kalau orang mau sholat itu ada tim yang meluruskan bahu. Bukan nempelin bahu, lurus bahu. Cara ngukur lurus bahu adalah dilihat dari samping. Kalau pakai garisan, penggaris ikhwah, tempelin nih di bahu belakang. Kalau nempel semua bahu di penggaris, maka itu sudah masuk kategori lurus, punggung-punggungnya nih ikhwah. Itu namanya bahunya lurus. Kalau ada yang nyelip ke depan dikit, mundur.
yang terlalu ke belakang maju. Itu caranya untuk meluruskan saf. Ilustrasi nih biar gampang. Kalau antum PBB baris berbaris, kan suka ada lencang tangan tuh. Fungsinya lencang tangan ngapain? Supaya safnya, barisannya lurus. Kalau sudah lurus, terus lencang tangan. Baik, fungsi menempelkan kaki adalah dalam rangka meluruskan saf. Kalau safnya sudah lurus, maka nempel kaki tidak mesti. Antum buka fatwanya Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Syekh Albani harus nempel, tidak boleh tidak. Itu fatwa Syekh Albani dalam kitab sifat salat Nabi. 4 madhab tidak harus nempel. Syekh Utsaimin tidak harus nempel. Karena lurus entry point dari saf salat, bukan nempelnya. Di Syekh Utsaimin. Allahu a'lam. Sampai di situ dulu ikhwah. Barangkali ada pertanyaan.